Pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPSA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, dan daya rangsak. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Pengertian narkotika dan psikotropika. Narkotika adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang, yaitu pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik dan psikologi. Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pengertian psikotropika. Menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Golongan dan jenis narkoba yang dikonsumsi masyarakat. Jenis-jenis narkotika. Golongan 1. Narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah 1. Heroin. Heroin ini merupakan turunan morfin yang sudah mengalami proses kimiawi. Pada mulanya, heroin ini digunakan untuk pengobatan ketergantungan morfin. Tetapi kemudian terbukti bahwa kecanduan heroin justru lebih hebat. Kedua, kokain. Kokain, efek dari pengguna kokain dapat menyebabkan paranoid, halusinasi, serta berkurang rasa percaya diri. Pemakaian obat ini akan merusak saraf di otak. Selain memperburuk sistem pernapasan, penggunaan yang berlebihan sangat membahayakan dan bisa membawa kematian. 3 adalah ganja. Ganja yang dikenal juga dengan nama cannabis sativa pada mulanya banyak digunakan sebagai obat relaksan untuk mengatasi intoksikasi atau keracunan ringan. Bahan yang digunakan dapat berupa daun, batang, dan biji, namun kemudian disalahgunakan pemakaiannya. Ganja dapat membuat ketagihan secara mental dan berpikir menjadi lamban, dan pencandunya nampak bodoh karena zat tersebut dapat mempengaruhi konsentrasi dan ingatan serta kemampuan berpikir menjadi menurun. Golongan 2. Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan tergantungan. Contohnya adalah yang pertama, morfin. Morfin merupakan turunan opium yang dibuat dari hasil percampuran getah kopi atau Papaver somniferum dengan bahan kimia lain. Sifatnya jadi semi-sintetik. 3. Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah 1. Kodein. Kodein adalah sejenis obat yang digunakan untuk mengobati nyeri sedang hingga berat. Efek sampingnya dapat mengecam jiwa, seperti halnya senyawa opiat lain. NMDA adalah depresi saluran pernafasan. Psikotropika adalah salah satu obat terlarang di Indonesia yang mempunyai 4 golongan. Golongan pertama, kedua, ketiga, serta keempat. Golongan pertama ini hanya bisa digunakan untuk ilmu pengetahuan, tidak dapat digunakan untuk keperluan medis karena mengakibatkan sindrom ketergantungan. Salah satu contohnya itu ada ekstasi. Ekstasi ini merupakan jenis psikotropika yang paling banyak beredar di masyarakat karena bahan baku yang mudah didapat serta harga yang sangat bervariatif, mulai dari golongan high class sampai dengan yang terendah. High class itu di atas 100.000 ke atas, sedangkan yang terendahnya 10.000 biasa dijual di kafe-kafe pinggiran. Nah, nama lain dari ekstasi ini itu adalah Inex. Nah, bentuknya itu berupa kapsul atau sebesar tablet, sebesar kancing. Nah, jenis-jenisnya itu ada White Dove, Playboy, Apple, Bon Jovi, dan lain-lain. Golongan kedua, psikotropika. Itu bisa digunakan untuk terapi, pengobatan, serta untuk keperluan ilmu pengetahuan. Tetapi dia juga mempunyai potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya itu ada amphetamine, memiliki nama jalanan SID, meth,
crystal anwes. Dia memiliki bentuk seperti bubuk putih atau keabu-abuan serta berbentuk tablet. Dan yang berbentuk bubuk itu cara penggunaannya dengan dihirup, dan yang berbentuk tablet cara penggunaannya itu dengan diminum bersama air. Golongan 3, psikotropika. Dia itu bisa digunakan untuk terapi, pengobatan, serta untuk keperluan ilmu pengetahuan. Dia juga berpotensi sedang untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contoh phenobarbital. Phenobarbital merupakan obat yang efektif dalam mengatasi epilepsi. Serta dia juga menekan konteks sensor, menurunkan aktivitas motorik, menyebabkan kantuk, efek sedasi, dan hipnotik. Golongan keempat, psikotropika. Dia bisa digunakan untuk pengobatan serta terapi yang sangat luas jangkauannya. Dia juga dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan, dan dia juga memberikan efek yang ringan untuk sindrom ketergantungan. Contohnya itu ada diazepam. Pertama dikenalkan itu sebagai Valium. Ini memberikan efek tenang bagi peminumnya. Ini digunakan untuk obat kecemasan, sindrom putus alkohol, epilepsi, dan banyak lainnya. Ada 3 golongan minuman beralkohol, yaitu golongan A dengan kadar alkohol 1-5% atau bir. Yang kedua, golongan B dengan kadar etanol 5-20%, berbagai minuman anggur. Dan yang ketiga, golongan C dengan kadar etanol 20-45%, whisky, vodka, Mensenhouse, Johnny Walker. B. Inhalasi atau gas yang dihirup, dan solvent, zat pelarut mudah menguap berupa senyawa organik yang terdapat pada berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor, dan sebagai pelumas mesin. Beberapa yang sering disalahgunakan adalah lem, thinner, penghapus cat kuku, dan bensin. Syak tembakau. Pemakaian tembakau yang mengandung nikotin sangat luas di masyarakat. Rokok dan alkohol sering menjadi pintu masuk penyalahgunaan nafsa. Berdasarkan efeknya terhadap perilaku yang ditimbulkan dari nafsa, dapat digolongkan menjadi 3 golongan sebagai berikut. Yang pertama, golongan depresan atau downer. Jenis nafsa yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Jenis ini membuat pemakainya menjadi tenang dan bahkan membuat tertidur dan tak sadarkan diri. Contohnya, opioida atau morfin, heroin, kodein, sedatif atau penenang, hipnotik atau obat tidur, dan tranquilizer atau anti cemas. 2. Golongan stimulan. Jenis nafsa yang merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja. Jenis ini membuat pemakainya menjadi aktif, segar, dan bersemangat. Yang ketiga, golongan halusinogen. Jenis nafsa yang dapat menimbulkan efek halusinasi yang bersifat merubah perasaan, pikiran, dan seringkali menciptakan daya pandang yang berbeda sehingga seluruh perasaan dapat terganggu. Zat adiktif lainnya adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika, meliputi A. Minuman alkohol yang mengandung etanol etil alkohol yang berpengaruh menekan susunan syaraf pusat dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dalam kebudayaan tertentu. Bahaya dan dampak ketika seseorang menggunakan narkoba atau narkotika, yaitu yang pertama, dehidrasi. Ini yang membuat pengguna merasa tenggorokannya kering dan selalu merasa haus. Yang kedua, halusinasi. Namun ini dilihat dari jenis narkotika apa yang dikonsumsi. Yang ketiga, menurunnya tingkat kecerdasan. Yang keempat, kematian. Yang kelima, komplikasi kematian. Yang keenam, fungsi otak menurun. Dan yang ketujuh, gangguan kualitas hidup. 3. Sebab akibat, faktor penyebab dan penyalahgunaan narkoba. Sebab akibat yang berdampak pada fisik, dampak psikologis, dan dampak sosial ekonomi. Adapun faktor penyebab narkoba yang terdiri dari 5 faktor, yaitu 1. Faktor kepribadian, 2. Faktor keluarga, 3. Faktor lingkungan, 4. Faktor pendidikan, dan 5. Faktor populasi yang rentan. Sedangkan gejala dalam penyalahgunaan narkoba meliputi, yaitu 1. Perubahan fisik dan lingkungan sehari-hari, 2. Perubahan psikologis, dan 3. Perubahan perilaku sosial.